Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel MG. Apa itu MG? Mata goib. Bersama saya BP. Alhamdulillah. Untuk sahabat MG yang di luar sana, dulur-dulur, semoga diberi rezeki yang berlimpah, yang barokah, diberi kesehatan rohani jasmani, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini BP ingin bercerita tentang pengalaman BP yang pernah BP alami di satu tempat yang angker. Akhirnya besok kemudian BP berangkat. Itu sekitar orang 5. BP naik ketek. Itu perjalanan keteknya mungkin 1,5 jam menuju kampung negeri Silem. Katanya kampung negeri Silem. Akhirnya BP berangkat itu tanpa keteknya, tanpa alas, nggak ada tutupan. Akhirnya sebelum nyampe di dalam perjalanan itu turunnya hujan. Awalnya hujannya rintik-rintik, terus hujannya lebat. Itu BP ditemenin sama sahabat BP. Akhirnya kami stop, minggir ketek tersebut dan berteduhlah hingga hujannya reda. Akhirnya BP dan teman-teman sahabat melanjutkan perjalanan memakai apa adanya. Berangkat jam 4 sore, nyampenya sekitar setengah 6 deh. Ini sampai itu nggak bisa masuk di satu tempat, itu nggak bisa masuk. Terus itu kayak ada pohon, itu kan nggak bisa masuk, ada pohon. Itu kalau kita masuk di tempat tersebut itu arus airnya pasang hingga kita bisa masuk ke dalam tersebut. Hingganya BP dan sahabat BP menunggu air pasang hingganya jam 9 malam. Tuh bagaimana nih? Di tengah laut itu menunggu air pasang itu sekitar jam 9 malam. Agak sedikit khawatir dan rasa takut itu muncul. Tapi BP selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak luput selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingganya air tersebut pasang dan hingganya kami masuk di terowongan tersebut. Masuk hingganya itu sangat jauh, mungkin ada sekitar 1 kilo lebih. Perjalanan itu kami masuk naik ketek. Terus ada pohon-pohonnya juga bagaimana, dan kanan kirinya juga masih banyak pohon. Yang masuk itu sangat luar biasa. Nah perjalanan tersebut itu BP tidak sengaja itu melihat ada orang tinggi besar itu berdiri di pohon. Tapi BP spontan kaget dan diam. Lalu BP berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah agar sahabat dan BP semuanya aman sampai tempat tujuan. Hingganya BP cuekin, berjalan terus hingga sampai. Di situ nggak ada rumah satu orang pun, nggak ada sama sekali. Yang ada hanyalah kebun. Di situ BP bersama bapak-bapak juga yang punya kebun. Kami jalan-jalan. Dan akhirnya kami di situ sekitar 3 hari. Kami bawa bekalan mie, nasi, terus ikan asin. Akhirnya itu sangat luar biasa tempatnya, nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Hingganya kebesokan harinya pagi, BP berjalan-jalan sama sahabat BP, lihat tempatnya sangatlah indah. Hingganya kami sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari bekalan kami sudah mulai habis. Kami makan nasi sama ikan asin dan hingganya habis juga. Akhirnya kami makan nasi
saja atau nasi doang dah. Hingganya kami berjalan, hingganya pada sore hari pas terakhir mau pulang kami jalan-jalan sore hari, tiba-tiba itu kami sekitar orang 5. Itu kami jalan-jalan hingganya pas melihat ada orang anak kecil itu anak gemuk dia, tiba-tiba dia kabur kayak mainan kayak gitu, dilihat ngilang. Akhirnya BP berpikir ya udahlah jadi ya kita hingganya karena BP mengajak teman-teman untuk yuk pulang karena ini waktunya udah maghrib, bahaya takutnya di dalam hutan kan banyak pohon atau bagaimana ya. Nah, hingganya BP ajak teman untuk pulang. Nah, perjalanan pulang itu teman BP berjalan sebelum nyampe pondok tersebut, tempat kami tinggal, itu teman BP seperti diajak, seperti dituntun tanpa sadar. Hingganya dia berjalan cepat sekali. Hingganya BP dan teman-teman mencari mana ini. Hingganya mencari, hingganya ketemu itu teman BP sedang berdiri kaku dan pucat. Hingganya BP tegur, BP pundaknya BP senggol. Yang dia bilang, saya melihat jin besar tinggi itu sedang melihatin kita. BP spontan kaget, tapi BP pura-pura nggak tahu. Akhirnya ya udahlah, masuklah. Hingganya masuk, udah kita langsung pulang aja. Udah hingganya pulang kami. Hingga besokannya hari, rupanya kami belum menceritakan. Nah, pada mau pulang hari ke lokasi kami, pulang ke rumah masing-masing, itu ada yang mendapatkan batu, terus seperti besi yang itu nemu. Hingganya kami berjalan pulang, itu juga pulang itu harus sekitar jam 10 malam baru bisa pulang. Masya Allah, itu perjalanan pulang sangat luar biasa. Hingganya waktu perjalanan itu kita mau pulang itu ada makom, itu 2 kalau nggak salah, 2 atau 1 deh. Hingganya BP pengen ziarah, tapi sebagian teman langsung pulang aja. Tapi ya udah kalau bisa kita ziarah dulu supaya kita mendapatkan barokah lah dari sahibul wilayah gitu. Hingganya mau pulang, mau ziarah, itu tempat ziarahnya itu kelewatan, tiba-tiba baling-baling kapal itu patah. Itu nggak tahu kenapa, itu kena apa, nggak ada bekas pohon atau bagaimana, tapi itu baling-balingnya patah. Aneh nggak? Itu tiba-tiba patah. Hingganya ketek kami nggak bisa berjalan. Hingganya kami menggunakan seadanya. Kami berjalan, kami minggir, hingganya kami ziarah tersebut. Sudah selesai ziarah, alhamdulillah ketek kami tiba-tiba selesai ziarah, menghidupkan lagi. Alhamdulillah ketek kami bisa berjalan, tapi sembarangan, nggak kanan kiri. Hingganya kami menggunakan alat seadanya untuk lurus untuk menggedayung lurus. Hingganya bagaimana lagi, itu seperti bunyi lagi hentakan, hingganya dilihat lagi apa itu nggak ada. Lalu kami baca doa. Pada hari itu sekitar semakin malam, jam 11 malam, berjalan lagi ketek itu, berdoa terus, selalu bersolawat, selalu berzikir, dan alhamdulillah nyampelah kami di tempat asal tersebut. Hingga yang kami pulang masing-masing, dan besok harinya kami baru cerita dengan pengalaman yang kami alami. Sangat luar biasa. Jadi kita tidak harus pernah takut. Awalnya itu permulaan BP berjalan-jalan. Hingganya kami cerita masing-masing dengan keseruan kami. Sambil duduk ngopi kami cerita bahwasannya di setiap tempat itu pasti ada. Tapi kita tidak pernah harus takut dengan hal tersebut. Tetaplah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
karena rasa takut itu datang dengan sendirinya. Itu saja yang BP ceritakan, pengalaman BP naik ketek bersama sahabat menemukan hal yang aneh, tapi seru juga. Untuk selanjutnya BP akan ceritakan perjalanan BP. Untuk ini cukup sampai di sini saja di BP. Ada kurang yang BP mohon maaf, atau ada kesalahan mohon maaf, karena inilah perjalanan BP yang BP pernah alami. Sekali lagi, jikalau ada kesalahan kata, BP mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Jangan pernah takut dengan kegelapan malam, tanamkan iman dalam hatimu, titik terang akan menjadi keberanian. Saya BP undurkan diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.